ke Ibu Aini, bagaimana cara untuk menghadapi teman-teman yang menjadi korban yang nggak bisa speak up ini? Seperti apa maksudnya? Baik, jadi memang untuk korban speak up itu pasti sangat berat ya. Tadi yang satu karena malu, karena memang kadang berawal dia merasa saya bodoh karena ditipu gitu kan. Apalagi kalau misalnya dia merasa kalau ada scam gitu kan dan lain sebagainya. Namun sebenarnya gini, kita kepolisian juga melakukan metode preemptif tadi ya, kita melakukan edukasi, sosialisasi. Namun kita juga sama dengan yang Ibu tadi, tidak bisa menjangkau sampai ke bawah. Ya mungkin memang kita kiatnya memang harus bergandengan tangan, kita bersama-sama untuk menanggulangi kasus-kasus seperti ini. Ya mungkin dari di sini sekarang banyak organisasi perempuan, ya karena memang notabene korban-korban ini sebagian besar adalah perempuan. Mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama ya mungkin kita juga sering ada pertemuan dengan Kementerian Perempuan dan organisasi NGO yang lain untuk penanggulangan kasus-kasus pornografi online. Namun untuk kasus yang scam ini mungkin kita juga lebih dikhususkan lagi ya, karena sekarang lagi semakin marak dan kalau dibilang pulang jenazah hari ini pun ada yang berangkat lagi. Artinya apa? Masyarakat kita ini memang perlu edukasi. Itu sangat perlu edukasi. Dan tidak mungkin juga dari Barreskrim kita melakukan edukasi itu sendiri. Ya kita harus bersama-sama dengan kementerian, dengan lembaga-lembaga dan organisasi perempuan. Ya, jadi mungkin kita nanti bisa ditindaklanjuti ya. Tapi kedepannya kita jangan hanya sekedar berkumpul, ya kan, terus berdiskusi, tapi setelah itu adem selesai. Ya, jadi kita harus ada tindak lanjutnya mungkin kita bisa bermitra, berkolaborasi dalam sosialisasi edukasi, begitu ya Bu ya. Wirawati Catur Panca bekerja sama dengan Barreskrim. Terima kasih Bu Aini. Untuk Pak Wawan izin, ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya tanyakan, namun karena waktu terbatas belum. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Belum ya, saya dulu ya. Izin Pak Wawan. Bagaimana BIN berkolaborasi dengan lembaga lain dalam upaya mendeteksi dini dan mitigasi risiko kejahatan siber? Karena terutama menyangkut keamanan data pribadi dan privasi perempuan, Pak. Ya, kalau BIN itu bisa masuk ke semua lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, dan kebanyakan ada yang tertutup, ya banyak yang tertutup dilakukannya. Tapi ada juga yang kita lakukan koordinasi secara terbuka dengan Kominfus, Komite Intelijen Pusat, dan itu mengundang kementerian lembaga terkait untuk rapat bersama. Dari sana diungkap persoalan-persoalan apa, dan ini dilaporkan ke Presiden. Jadi tidak untuk umum, dan itu yang dilakukan. Dan dengan Barreskrim ini biasa kita selalu lakukan koordinasi karena komandannya dulu juga komandannya beliau. Terus sekarang ganti ya. Kemudian dengan Polhukam. Terus, nah untuk Cekdon dan lain-lain dengan Komdigi. Sekarang dulu kan Kominfo ya, sekarang Komdigi. Mana yang harus dilakukan tindakan? Untuk yang sudah menyangkut masalah pidana, nah dikembalikan ke Barreskrim. Nah, tapi yang untuk literasi pembinaan kita lakukan bareng-bareng dari dengan Kominfo dan juga ada Bakumas, Badan Koordinasi Humas. Dan saya dulu wakil ketua, jadi kami masuk ke seluruh KR untuk bareng-bareng memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait masalah-masalah khusus. Dan itu harus terus-menerus karena masyarakat perlu diingatkan, perlu ganti generasi juga perlu diingatkan. Nah oleh karenanya kita tidak bisa sendiri, tapi mengajak seluruh elemen masyarakat itu sampai ke lini-lini ke bawah, yaitu keluarga. Nah apa yang dilakukan oleh keluarga sebaiknya orang tua. Nah oleh
lah harus kita tanya. Ya sendirian di dalam kamar ngapain aja. Apa saja yang dihubungi oleh anak kita, ya kita setidaknya harus jajak ngobrol tanpa dia harus tertekan. Keterbukaan seperti ini bisa mengurangi terjadinya hal-hal yang lebih jauh. Nah, oleh karenanya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kira-kira demikian. Apalagi kalau mereka sudah terpengaruh hal-hal yang di luar batas dan menyangkut sesuatu yang sangat merugikan, apalagi berdampak pada pemidanaan. Nah, ini nanti penyesalan biasanya di belakang. Kalau di depan itu pendaftaran. Kira-kira gitu. Dari Sabang sampai Merauke, kalau ada salah apa maafin aja. Masih ada lagi Bapak, belum selesai. Saya tuh masih penasaran nih, bagaimana BIN memetakan ancaman cybercrime yang secara spesifik menargetkan perempuan di Indonesia. Mungkin modus operandi apa yang perlu diwaspadai? Buka sedikit Pak. Ya. Buat kita semua. Ya sebetulnya kalau tadi di Kamboja, ya Kamboja ini perjudian dikasih pelajaran di situ. Bahkan ada yang gelap. Ya, kita bekerja di sana secara gelap. 72.000 lebih orang yang bekerja di sana dan yang ilegal lebih banyak lagi. Yang catatan ada 72.000. Ya. Tapi ini ada kita. Nah, itu yang tertutup lebih banyak lagi. Tapi di sana perjudian itu legal. Kalau dikejar di sini rugi, begitu di sana boleh legal. Nah, ini yang harus ada suatu komunikasi bersama antara pemerintah. Nah, ini perlu suatu pembelajaran kepada publik, kepada adik-adik kita, karena yang judi slot itu memakan korban banyak. Bahkan juga ada aparat ini terlibat PNS, ASN, ya banyak sekali. Karena edik ya. Sekarang saya menang, besok kalah. Jadi total tenang sekali. Nah, memang ada ilmunya. Saya pernah ke suatu negara, selalu diajak judi, bahkan diajak buka judi. Nah, negaranya itu judinya memang hari-hari kan ada negara yang seperti itu ya. Tapi di sana ada ilmunya. Jadi dia pelajari dulu ilmunya sehingga dia ketika bertarung ininya nggak black, bukan apa gambling, tapi memang ada ilmu yang dipelajari secara turun-temurun. Nah, biar jago. Memang ada yang seperti itu. Tapi kalau sudah nyandu dan dia gambling, berapapun duit ditaruh habis. Ini tidak bisa. Ini yang sama seperti juga orang main saham. Main saham kalau saya gambling mesti KO lah. Udah. Saya sarankan kalau main-main seperti itu, kalau masih sifatnya gambling, mending berhenti. Tapi kalau memang mau main yang non gambling ya, dengan ada ilmunya, pelajari benar kalau tidak cuma. Saya sudah meneliti tempat perjudian di banyak tempat. Sampai saya, maaf ya, waktu itu juga pasang kamera. Itu selalu main di kopok gitu. Ibu, ini clicking ya. Itu main itu berubah. Begitu juga ketika ada yang jatuhkan bola setan, itu selalu bergerak mencari tempat yang paling kecil yang pasang. Nggak taunya bandarnya pakai magnet ladang menggerakkan bola itu. Berapapun kita, kalau nggak ini ya berarti kalah terus. Makanya kalau terjun begitu, mesti pelajari dulu ilmunya. Nah, secara maksimal baru ini bagi mereka yang suka riset atau punya jiwa-jiwa petualang, meneliti itu mengasihkan, tapi untuk edukasi masyarakat hasilnya. Nah, ini masyarakat supaya nggak kena, karena ini linknya tidak ada di dalam di luar ada yang namanya toto gelap, namanya gelap, nggak ada toto terang, ya kan? Dilarang kayak apa? Yang dulu terbaik. Bahkan memang ada jumlah-jumlah yang setoran yang sangat besar, fantastis. Ada satu bandar, tapi ini antar kita saja. Satu bandar sehari 10 triliun. Bandar besar 30 triliun.
kalau dikumpulkan 30 triliun per hari, sebulan 900 triliun bisa untuk bayar utang itu tentang negara. 900 triliun per bulan bukan kecil. Kalaupun kita ini ngomong-ngomong saja, artinya itu ada suatu kekuatan yang demikian dahsyat yang mengendalikan mengapa ini masih terus berlangsung. Tapi memang masyarakat kita dan semua seperti itu, dihapus total. Oleh karenanya itu yang kita selalu lakukan upaya-upaya pendekatan supaya ini bisa dibongkar, diedukasi. Silakan yang mau seperti itu lakukan di luar negeri, nggak ada masalah. Cuma yang model gelap-gelap sampai sekarang dihapus total itu masih tetap ada, karena pada dasarnya sisinya namanya begitu. Kurang lebih masih ada pertanyaan? Cukup dari saya. Untuk dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau intinya dimulai dari rumah ya Pak ya. Peran orang tua memang sungguh sangat-sangat luar biasa. Apalagi mayoritas ibu-ibu, ibu adalah pendidik yang pertama dan utama. Begitu. Ada yang ingin bertanya, izin? Oh ya, monggo. Ibu Nana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ancaman cyber ini sudah terjadi juga. Anak saya pernah kena. Itu uangnya cuma sedikit, di tabungannya habis. Tapi untuk cuma sedikit, jadi memang kita nggak pernah ngirim dia uang banyak, masih SMA waktu itu. Ya masih polos aja, jadi ketik ikut aja. Ini gimana ya Pak untuk menghindari biar nggak terjadi korban-korban selanjutnya? Ada kiat-kiatnya nggak Pak? Apa yang saya harus katakan ke anak saya besok lagi jangan ini gitu sebelum terjadi mungkin lebih baik ya daripada sudah terjadi. Ya. Terima kasih begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bapak. Ya, kiatnya dia harus sibuk. Sibuk. Ada kegiatan ekstra kurikuler di sekolah misalnya. Pas libur itu Pak, jadi banyak di rumah pas libur kita di HP. Iya. Iya. Kalau anak-anak ini ya, kalau anak suka dengan kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan main band, main kursus bahasa, kemudian dia suka olahraga, dia lebih banyak bisa mengendalikan waktunya gitu. Dan paling bahaya pertemanan. Kalau pertemanan ini kita harus tahu anak kita ini kumpulannya dengan siapa. Karena dia yang hari-hari hidupnya. Kalau kumpulannya ya seperti itu terbawa terus. Maka kita harus dekati sehingga dia lebih bisa kita tarik. Sebab kalau tidak kita tarik, dia tertarik ke yang sana. Jangan dimarahin terus, tapi tidak ditarik. Maka perlu ada waktu-waktu tertentu, entah seminggu sekali kita makan bersama. Kita bicara dari hari ke hari, rekreasi bersama. Sama, teroris pun saya mendekati sampai ke anak-anaknya. Anak-anaknya kecil-kecil. Waktu itu ada yang mau saya ambil anak asuh, tapi orang tuanya minta tetap di sana. Saya minta saya tarik ke Jakarta. Sebab kalau masih kumpul dengan keluarganya itu maka setiap hari itu ada di rumah. Akhirnya perlu ada pembinaan supaya bagaimana memisahkan dia dengan pola di mana dia punya kesibukan, apalagi kalau dia hobi. Insya Allah itu menjauhkan. Dan yang paling aman sebetulnya dekatkan dengan agama. Agama itu kembali ke rel, balik ke situ. Agama efektif, kumpulkan dengan anak-anak yang memang sejalur. Tapi kalau kita kerasin, lawan biasanya, ya kan? Paling kalau anak-anak sudah gede, sudah susah terkendali. Oleh karenanya perlu kiat. Kalau perlu bawa ke psikiater, konseling. Tidak apa-apa kita kerjasama. Karena kita ini ada usia-usia emas dan usia-usia di mana dia ingin bebas. Dia lebih suka ketemu teman-teman dengan tutor sebaya timbang dengan orang tuanya. Maka kita harus tahu hobinya. Ajak sering kasih kejuaraan. Insya Allah ya, semuanya ini memang godaan lebih berat setelah anak-anak itu menginjak remaja dan dewasa. Disitulah banyak pelaku kalau di sekolah baik, di rumah baik, ketika di luar sekolah. Dan ini maksudnya. Oleh karena perlu ada waspada. Oleh karena itu waspada. Kayak Bang Nabi. Luar. Iya boleh. Nanti Bu Yuni menambahkan, tapi saya izin bertanya dulu Bu. Kan bagi korban scamming itu mengalami dampak psikologis berat ya.
ada nggak sih jaringan dukungan komunitas atau sumber daya yang bisa mereka manfaatkan? Nah, selain menambahkan dari Bapak, silakan. Pertanyaan buat Bapak. Buat Oke. Karena gini Mbak, saya kan nggak tahu tentang Indonesia ini. Yang saya tangani adalah orang-orang yang ada di luar sana. Jadi kami secara jujur gak ada wadah nih. Karena mereka setelah curhat nih, setelah kena scamming, mereka udah lega gitu aja. Kan di curhatan saya tidak menampilkan wajah, nama, bahkan alamat. Jadi hanya suara di mana dia suka-suka dia ngomong. Kadang-kadang saya juga merasa bahwa ada yang curhatan itu sebenarnya nggak sejujurnya. Kita feeling juga ya, dan merasa bahwa yang penting lega aja gitu. Kalau tadi Ibu kan menanyakan mereka bersembunyi, iya karena diekspos. Kalau di saya dengan follower 1,1 mungkin nggak hafal suaranya siapa, asal mana. Jadi setelah itu saya juga hubungi mereka, gimana udah lega? Ya uang udah hilang, ikhlasin aja. Akhirnya dia mengikhlaskan dan kedepannya mereka mencoba yang terbaik. Jadi kalau makanya saya sangat bangga di sini semuanya orang-orang berkompeten. Jadi mungkin nih saya ditawari masuk bisa biar saya punya wadah untuk menyampaikan saja sebagai jembatan seperti itu ya. Dan saya meneruskan kiat-kiat agar anak-anak kita tidak tertipu atau teman-teman itu tidak tertipu. Cuma satu sih sebenarnya, jangan tamak. Karena unsur dari penipuan awal adalah ketamakan juga. Karena kita klik link, biasanya kita iseng. Anak nggak benar Bapak bilang nggak ada kegiatan, coba-coba dong lihat. Jadi kalau sudah nyoba iseng itu akan menjadi ketagihan. Kenapa sih mbak-mbak yang ada di luar negeri tiba-tiba ketipu? Itu klik link, maunya bisnis Bu. Kayak oh iya ya saya kerja bisnis. Dan saya melihat ada beberapa anak yang masih SMA, mereka berpikir bisnis di Tokopedia, di TikTok, dapat penghasilan sendiri, akhirnya ingin menyenangkan keluarga, posisi masih sekolah, tetapi menjadi keliru karena dia harus menyetor uang dulu. Dan bisnis itulah yang dilakukan oleh para scammer. Jadi mereka itu awal mula cuma menjerat aja, mengasih iming-iming, kalau kamu klik ini, kamu akan mendapatkan ini. Jadi kalau kita dari awal bilang, kapan giliran kita mendapatkan rezeki sebanyak itu? Kita nanam apa? Tiba-tiba kita dapat hadiah UMKM. Itu yang ada teman-teman yang ada di luar negeri ya. Dapat UMKM 100 juta, dapat hadiah dari Raffi Ahmad, dapat hadiah dari Im Wong. Betul. Kapan giliran saya dapat rezeki 150 juta tanpa usaha? Sebenarnya satu pertanyaan, kapan giliran saya? Saya nggak pernah nanam kebaikan kok, tiba-tiba dapat. Sebenarnya jika kita mengurangi rasa tamak, karena mereka memang psikis kita yang dikasih rasa tamak. Jadi bukan kita nggak ada niatan. Tapi kamu dapat ini loh, cuman storing KTP aja, nanti kamu akan mendapatkan ini. Udah dapat nih, tapi nomor rekeningnya keliru. Coba dong transfer dulu 1 juta, nanti kamu akan mendapatkan ini. Jadi iming-iming aja. Jadi artinya adalah sejak awal anak-anak kita dikasih tahu nih, kapan giliran kita mendapatkan sesuatu yang bagus. Kita nggak pernah nanam yang bagus, jangan ngarep. Karena sekarang ini anak-anak muda lebih percaya dengan kata-kata mukjizat itu nyata. Iya, ada mukjizat itu nyata. Tapi itulah yang dipakai oleh scamming. Psikis kita yang diajar. Siapa tahu kita dapat rezeki loh. Hitung-hitung. Coba-coba. Akhirnya kita hilang keuangan kita, bahkan sebagai perempuan kita juga hilang harga diri. Mungkin itu. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita. Terakhir, mungkin kalau tidak ada dari Bapak Ibu, dari saya terakhir untuk Ibu Aini, izin Bu Aini. Kan bagi para perempuan ini kan aktif nih di media sosial, termasuk saya Ibu. Jadi bagaimana nih cara kita atau teman-teman ini, Bapak Ibu ini bisa mengidentifikasi bahwa konten ini atau akun ini berpotensi membahayakan? Mungkin ada kiat-kiat triknya seperti apa?
Jadi kalau untuk tipnya kita menggunakan media sosial ya memang yang pertama itu kita harus berhati-hati dulu dalam mencari teman di dunia sosial, karena teman kita itu anonimus kadang-kadang ya, bisa mengaku sebagai siapa saja. Dan yang kedua kita memang juga harus lebih hati-hati, jangan sembarangan kita tuh klik-klik tadi ya. Jadi kadang-kadang kita memang suka iseng atau mungkin kadang-kadang kepecet gitu kan, karena ada yang masuk gitu kan, terus langsung kita klik. Nah terus juga kadang seperti yang tadi juga disampaikan bahwa ada di situ ada promo atau apa dan kita percaya ya, kita percaya dengan ada promo-promo yang sebenarnya tidak masuk akal. Kan tidak mungkin juga kan kalau seperti ada undian kita nggak ikut tapi tiba-tiba kita mendapat hadiah. Nah seperti itu, jadi kita melihatnya secara akal aja ya. Misalnya ada juga penawaran barang gitu, kadang ibu kan wah ini bagus nih ya, kita kecil aja lah kadang baju ya di Shopee ya tadi, wah bajunya bagus banget nih, harganya murah. Nah itu kan secara logika nggak masuk akal. Nah itu kita harus lihat di bawahnya itu kan suka ada ininya, nanti kira-kira di situ biasanya kalau memang itu di aplikasinya itu bohong, penipu masih ada di situ. Jadi kita harus cek dulu, kita lakukan pengecekan, verifikasi, jangan langsung klik. Itu aja. Kalau kata Pak Wawan, cek, recheck, cross check, gitu ya Pak. Tapi nggak becek ya Pak. Bisa saja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita. Perlu kami informasikan Pak, acara kita ini live ada di Instagramnya Wirawati Catur Panca, juga YouTube-nya Wirawati Catur Panca. Jadi disaksikan oleh seluruh pengurus daerah keluarga besar Wirawati Catur Panca. Begitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Guys, closing statement sedikit 1-2 kalimat saja untuk acara kita dan cybercrime tentunya Pak. Dimulai dari Pak Wawan, monggo untuk penutup kita. Ya, semuanya berawal dari cuek. Kalau cuek pasti rusak. Jadi kalau kita peduli, pasti itu akan ada kewaspadaan. Celah-celah tutup dengan sedikit tegas, tapi tarik dulu. Anak sekarang kesing kabur, makanya harus tarik dulu. Dan ya, dan kita penuhi, kadang tidak. Nah, seperti ini harus kita menjadi kebiasaan. Kemudian memang kita perlu ada contoh dan teladan. Selalu dekatkanlah kepada orang-orang yang sukses, sehingga dia ikut terbawa sukses. Maka filter siapa dia bergaul itu perlu kita dekati, deteksi. Kebanyakan karena orang tua terlalu sibuk, asik dengan dunia yang lain, anak-anak asik dengan dunianya gadget, pengaruhnya luar biasa. Dari yang sajadah sampai hara jadah ada di gadget. Iya, apapun. Apalagi kalau bapak ibu buka dark web, aduh isinya pembunuh bayaran pun ada di sini. Apa? Mau jualan tontonan narkoba ada. Apa? Ini yang perlu kita sadari. Tanpa tahu bahwa dunia yang demikian kecil sempit hanya kayak begini, hancur semua. Inilah yang perlu kita sadari. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di keluarga kita, dan kalau ada terjadi segera kembali ke rel. Demikian ke Surabaya naik kereta, di dalam gerbong ada buayanya. Akhirnya saya nggak jadi naik. Ada buayanya. Cantik nak babe, kalau ada yang bikin panas kuping, maafin aja. Baik, dari saya mungkin bahwa untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita perlu adanya kolaborasi ya dari semua unsur, dari kementerian, lembaga, dan seluruh lapisan masyarakat. Karena mungkin dari kita, dari lembaga tidak bisa menjangkau semuanya ke bawah, namun masyarakat kita mungkin bisa lebih menjangkau ke bawah. Karena memang kita diawali sama dengan keluarga ya.
kita diawali dengan keluarga kita dulu, ya mungkin anak kita, cucu kita, kakak, adik, dan dari situ kita memulai kita melakukan edukasi ya terhadap keluarga kita. Intinya karena edukasi atau pencegahan ini lebih baik daripada kita melakukan penegakan hukum. Kenapa? Penegakan hukum ini mekanisme agak panjang, ya, agak panjang. Kadang kita melakukan penegakan hukum yang satu, di belakang sudah menunggu beberapa kasus-kasus lagi. Belum lagi banyak korban-korban yang memang tidak berani speak up dan berani melaporkan. Jadi kita memang untuk organisasi perempuan yang berada di sini, saya sangat salut, saya bahagia, bangga ya bisa berada di depan ibu-ibu semuanya, karena ibu semangat juang tetap ada 45 ya. Jadi saya ingin mudah-mudahan ke depan untuk anak-anak kita masih bisa diselamatkan dengan adanya kemajuan teknologi, karena tidak bisa juga kita menutup kemajuan teknologi tersebut. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kerja ini. Terakhir, Miss Yuni, kalau silakan. Terakhir juga gemeter lagi ya, karena saya merasa sangat berterima kasih sekali kepada Wirawati Catur Panca yang mengundang saya hari ini. Setidak-tidaknya perasaan saya sudah tercurahkan, dan untuk kedepannya rangkul saya, rangkul teman-teman yang ada di luar negeri. Jadi mereka adalah pahlawan devisa. Nangis lagi, saya benci banget saya, nggak tahu tiba-tiba keluar aja karena saya merasa bahwa sekarang saya diakui dan saya bisa menyampaikan apa yang selama ini saya pendam sendiri. Jadi sebagai perempuan saya sangat bangga sekali, baru pertama kali saya tahu nih bahwa organisasi ini sudah ada sejak lama. Apalagi masyarakat yang ada di luar sana, mereka pasti tidak tahu, saya aja nggak tahu. Apalagi yang kita sibuk mencari nafkah, mengangkat harkat dan martabat keluarga ada di rantau. Terima kasih sekali kehadiran saya nggak bisa ngomong. Terima kasih. Luar biasa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu. Menambahkan boleh silakan Ibu. Mohon waktu, minta untuk nambah sedikit saja sih sebenarnya ini untuk para perempuan seluruh Indonesia ya. Jadi kita pegang teguh dengan jangan pernah bugil depan kamera. Dan itu satu-satu yang memang harus seluruh perempuan Indonesia harus memegang teguh itu. Ya, terima kasih. Terima kasih jaga martabat harkat kita sebagai perempuan tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak Wawan, terima kasih Ibu Aini dan Miss Yuni. Luar biasa tentunya pada siang hari ini, dan perempuan memang memiliki peran sentral di dalam keluarga dan masyarakat, dan perlindungan mereka dari ancaman cyber atau siber adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan diri kita Wirawati Catur Panca, perempuan yang cerdas digital, yang mampu melindungi diri sendiri dan orang-orang sekitar kita. Saya tutup dengan pantun, menjaga negeri bukan sekedar wacana, dari dunia nyata hingga maya. Perempuan tangguh adalah benteng utama hadapi cybercrime dengan hati dan daya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Ibu Bapak. Baik, sekali lagi mari tepuk tangan yang meriah pada narasumber kita hari ini. Telah kita simak bersama materi yang sangat menarik dan luar biasa. Pastinya bermanfaat kita semua. Selanjutnya, kami persilakan untuk narasumber berkenan untuk tetap di tempat. Kami undang untuk ya, silakan. Kami undang untuk Ketua Harian Wirawati Catur Panca, Ibu Oki Asokawati, untuk menyerahkan plakat dan cenderamata kepada Bapak Dr. Wawan Hari Purwanto, SHM. Kami persilakan Ibu Oki.
Selanjutnya kami persilakan Wakil Ketua 2 Wirawati Catur Panca Ibu Mediasti Sutopo untuk menyerahkan plakat dan cenderamata kepada Ibu Ajun Komisaris Polisi Marotul Aini SH. Untuk Ibu Tasya Megananda Yuki kami persilakan juga untuk ke depan mendampingi. Dan selanjutnya kami persilakan Ketua Panitia Ibu Rupi Astuti untuk menyerahkan plakat dan cenderamata kepada Miss Yuni Andarwati. Baik, kepada Ibu Rupi Astuti, silakan menyerahkan plakat dan cenderamata kepada Miss Yuni Andarwati. Setelah ini kita akan berfoto bersama, silakan fotografer. Ibu Oki Asakawati nomor 7 Penan berfoto bersama Ibu Pia Megananda. Satu lagi cenderamata silakan kepada Miss Yuni, kepada Miss Yuni. Baik, mari kita berfoto bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terakhir. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber kita. Baik, setelah acara ini kita akan lanjutkan dengan Mars Wirawati Catur Panca, dan yang kalau tidak menariknya adalah dalam rangkaian ulang tahun Wirawati Catur Panca akan ada fashion show. Jadi bagi para tamu undangan silakan tetap duduk di tempat karena pastinya fashion show yang akan kami adakan ini sangat menginspirasi. Baik, silakan untuk para tamu undangan silakan duduk kembali karena acara selanjutnya akan kami lanjutkan dengan menyanyikan lagu Mas Wirawati Catur. Mana HP gue? Kontennya serius banget. Si ibu ini, Ibu Yuni, bagus ya. Yang kecilan dulu, mana-mana. Ya kan nggak mungkin gue dong. Acara selanjutnya Mas Wirawati Menyeramkan kalau kayak gitu ya. Oh ya, ini bukan punya Bayar. Diambil aja deh, Pak. Nggak apa-apa.